Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizaluddin dari kelas Teknik Perminyakan C angkatan 2020 akan menganalisis dan menjelaskan tentang paper yang saya ambil, yaitu jurnal yang berjudul Pemodelan Aliran Fluida di Reservoir Inkonvensional Ketat banding pendekatan mekanistik mobilitas trability skala nano, yang dari Adi Bilhats, Rabab Kadora, dan Beswar Bos dari Universitas Sains dan Teknologi Khalifa. Ya, di bagian awal terdapat abstrak, yaitu aliran fluida melalui UCR atau reservoir unkonvensional diatur oleh beberapa mekanisme seperti kental, konveksi terdiri dari difusi dan adveksi, penyerapan terdiri dari penyerapan dan absorpsi, gaya kapiler dan inersia terjadi di dua domain yang berbeda, anorganik batuan domain dan domain organik kerogen. Mekanisme ini bekerja dalam dua skala pori utama, mikro dan nanopori, di samping tingkat skala makro yang dianggap menampung aliran dalam rekahan dan celah setiap kali ditemui atau ada induksi secara alami. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model yang komprehensif berdasarkan pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas aliran fluida UCR. Lalu di bagian pengantar pada jurnal ini ada tentang menjelaskan tentang meningkatnya permintaan energi kini telah memaksa industri minyak untuk memberikan banyak pertimbangan untuk sumber daya yang tidak konvensional. Lalu pemahaman yang jelas tentang kompleksitas reservoir tidak konvensional, UCR dan teknologi efisien yang terjangkau untuk mengembangkannya masih jauh di luar tujuan yang ditetapkan industri perminyakan. UCR memiliki sumber daya energi yang sangat besar yang dapat memenuhi kebutuhan energi masa depan selama ratusan tahun. Tugas karakteristik dan pemodelan UCR sulit dicapai karena sifat kompleks nanopori, formasi, dan perilaku aliran fluida anomali. Faktor pemulihan dari UCR serendah 3 hingga 7% dari oil internal in place. Karakteristisasi dan pemodelan UCR untuk perkembangannya sangat penting untuk mengatasi perilaku aliran fluida melalui nanopori formasi rapat. Lalu penelitian ini bertujuan untuk membangun model yang komprehensif untuk memprediksi aliran fluida melalui formasi ketat atau nanoporos. Lalu metodologi, karakteristik dan pemodelan. Karakteristik dan pemodelan ketat didasarkan pada konsepsi aliran fluida yang memanfaatkan dan memeriksa pengaruh berapa gaya nanoaksi yang berbeda. Pendekatan ini membutuhkan rata-rata mikroskopik dan peningkatan sifat intrinsik untuk karakteristik formasi tidak konvensional berukuran nanopori yang kompleks. Lalu fokus penelitian, pemanfaatan semua gaya yang bertanggung jawab atas perilaku anomali dalam aliran fluida melalui UCR nanopori. Menekankan pada gaya difusi, gaya absorpsi, gaya adveksi, dan gaya kental. Lalu total 8 gaya diperkenalkan, yaitu gaya kental, viskoislatik, kapiler, inersia, adveksi, difusi, adopsi, dan desorpsi.
Pembahasan UCR yang memiliki sifat formasi rapat yaitu permeabilitas yang rendah dan porositas yang rendah. Aliran fluida dalam UCR cukup banyak membutuhkan pertimbangan skala pori, mikro, dan nano dari formasi reservoir barik dalam kandungan anorganik, batuan, dan organik kerogen. Pembentukan reservoir dapat bersifat anorganik saja, atau batuan, dan dapat bersifat anorganik dan organik kerogen. Mekanisme pengontrol yang terlibat dalam domain anorganik dan organik adalah gaya viskos. Gaya konveksi terdiri dari gaya difusi dan adveksi. Gaya sorpsi terdiri dari gaya absorpsi dan adsorpsi, gaya kapiler, dan gaya inersia. Lalu mekanisme skala pori makro, mikro, dan nano yang mengontrol aliran fluida dalam PCR ketat. Dalam mekanisme dan ada keterangan dan kontribusinya. Mekanisme kental, ukuran resistensi fluida untuk mengalir, kontribusinya pemindahan, lalu pada konveksi sebuah transportasi massal cairan melalui saluran dan dapat difusi atau adveksi pemindahan, lalu desorpsi menggambarkan proses pelepasan suatu zat dari atau melalui suatu permukaan, kontribusinya pemindahan, inersia, sifat benda yang melawan faktor penyebab perubahan atau penghentian kecepatan atau arah geraknya. Oleh karena itu, gaya inersia adalah gaya yang terjadi karena momentum fluida. Kontribusinya adalah pemindahan. Lalu pada kapiler, efek kolektif dari tegangan permukaan dan antarmuka. Oleh karena itu, permeabilitas dan porositas adalah sifat reservoir utama yang menarik. Kontribusinya trabilitas. Lalu pada penyerapan menjelaskan gaya padatan menangkap molekul larutan termasuk proses adsorpsi atau absorpsi. Absorpsi mengacu pada daya tarik dan penahanan molekul larutan ke permukaan pada tertentu. Dan penyerapan mengacu pada penetrasi dan penahanan larutan ke dalam komposisi internal padatan. Kontribusinya trapabilitas. Lalu ada viskoelastik, properti yang bergantung pada waktu yang dicairkan oleh memori yang mengingat sejarah deformasi apapun yang terjadi. Ini menggambarkan sifat cair dan padat dalam hal fisikalitas dan elastisitas masing-masing. Kontribusinya pergantian atau trapabilitas. Lalu ada diskusi dan hasil. Jadi yang pertama, tujuan utama dari penelitian ini untuk karakteristik menyeluruh dari formasi batuan ketat UCR berdasarkan distribusi ukuran pori, kandungan organik total, kandungan gas, kemampuan absorpsi, dan analisis inti rinci yang diasumsikan mengarah pada pengembangan model aliran fluida yang komprehensif. Model ini pada akhirnya akan digunakan untuk memprediksi perilaku aliran dan karenanya menentukan parameter penilaian penting seperti di tempat RF, cadangan, laju aliran, dan lain-lain. Model aliran fluida CR didasarkan pada hukum Darcy yang terutama merupakan kontrol gaya viskos. Kekuatan yang biasanya diabaikan adalah suatu keharusan untuk dipertimbangkan untuk pemodelan UCR. Pengaruh multi gaya pada aliran fluida melalui UCR menjadi tak terhindarkan untuk tidak memikirkan teknik pemodelan mendasar yang menangkap semua mekanisme ini dan komplikasinya. Mekanisme perpindahan. Mekanisme perpindahan yang digunakan untuk memodelkan aliran fluida dalam UCR ketat. Lalu sini ada tabel mekanisme, kualitas yang relevan, dan rumusnya. Pada mekanisme kental, kualitas relevannya nomor Bell-Hitz, jadi nomor kapiler atau MC. Dengan rumusnya BE sama dengan rho beta KU per MU. Lalu menjadi NC yaitu MUU per delta. Lalu ada konveksi, hukum Fish
Jadi nomor quotient Kn. Jadi J min D DC per Dx. Kn lambda per L char. Lalu di inersia nomor BH jadi B, B sama dengan rho beta KU per MU mu. Desorpsi nomor quotient Kn sama dengan lambda per L char. Lalu mekanisme trapabilitas yang digunakan untuk memodelkan aliran fluida dalam UCR ketat itu mekanisme kapiler, nomor kapiler NC dan rumusnya C N mu U per delta. Lalu di penyerapan nomor quotient Kn lambda per L char. Mekanisme perpindahan atau trapability. Mekanisme displacement atau trapability yang digunakan untuk memodelkan aliran fluida dalam UCR ketat. Itu viscoelastik nomor BH dengan rumus BE rho beta KU per mu. Nomor kapiler NC dengan rumus NC mu U per delta. Nomor quotient Kn dengan rumus Kn lambda per L char. Matriks pemodelan aliran fluida UCR yang ketat. Itu pada diagram seperti ini, nanoproses, ini karena mikroproses, di sebelahnya ada nanoproses, di mikroproses yang jadi makroproses natural instinct plus indux fructose. Organic aerogen domain, inorganic domain is between two different scale system. Lalu Auschwitz the same scale system. Ya, kita masuk di pembahasan yang terakhir pada jurnal tersebut, menjelaskan tentang kesimpulan. Dari pada kesimpulan pada jurnal yang saya bahas pada malam ini, yaitu secara umum tidak lagi diperdebatkan bahwa penilaian dan permodelan UCR tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada CR. Evaluasi UCR ketat sebagian besar berbasis baik, bukan berbasis reservoir. Pada sebagian besar UCR ketat, hidrokarbon telah dikembangkan dan disimpan dalam batuan induk reservoir yang sama. Tidak ada proses migrasi yang signifikan terjadi. Makalah ini menyajikan model baru untuk memprediksi perilaku aliran fluida di UCR ketat berdasarkan konsep baru MN Mobility Number yang mencerminkan kontribusi parameter displacement dan trapability terhadap mobilitas fluida. Lalu yang kelima ada MN diprofilkan dengan ROS dan dapat digunakan untuk memprediksi produktivitas reservoir yang dapat dikaitkan dengan kelayakan ekonomi. Yang keenam ada profil MN per ROS menunjukkan dua tren. Satu dengan kemiringan yang lebih kecil yang mencerminkan wilayah oil yang mudah bergerak, dan yang kedua dengan kemiringan yang lebih besar yang menunjukkan perilaku oil yang sulit dipindahkan. Lalu yang ketujuh, teknik pemodelan UCR ketat yang disajikan diharapkan dapat menambah komponen ekonomi pada model yang dikembangkan dan akan menjadi tambahan revolusioner untuk bisnis pengembangan lapangan UCR. Mungkin itu saja penjelasan mengenai jurnal yang saya ambil pada tema malam hari ini. Bila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.